Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran kama amar ahmadu wa asykuru wa astaghfiru wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini sesuai dengan jadwal sudah kami sampaikan kepada publik melalui sejumlah sosial media bahwa malam hari ini semestinya tadi pukul 19.30 tapi mundur hingga hari ini kita akan mengadakan deklarasi bersama advokat, ulama dan tokoh nasional yang temanya adalah penuntut untuk membatalkan proyek IKN dan pertahankan Jakarta sebagai ibu kota negara Republik Indonesia. Alhamdulillah perlu kami informasikan bahwa hari ini sudah hadir tamu undangan sesuai dengan info yang beredar. Di sebelah kanan saya, Ketua Umum Tim Pembela Ulama dan Aktivis Bang Egy Sujana, yang juga sebagai panitia dalam peserta hari ini. Mudah-mudahan beliau selalu sehat selalu dan terus membersamai perjuangan kita. Di sebelah kiri saya, tidak asing lagi, ini pejuang terkait IKN dan kita sudah tahu beliau juga mengalami represi karena menyuarakan penolakan proyek IKN. Siapa lagi kalau bukan Bang Edi Mulyadi. Baik, ya sebelah kiri. Dan ada juga Buya Fikri Bareno, nanti kita mintakan paparan dari perspektif ulama, juga Ustadz Bukhari Muslim juga sudah hadir. Dan siapa lagi kalau kita lihat jaket kuning kan identik ya, bukan Golkar, bukan, tapi Universitas Indonesia ya Pak Taufik Bahaudin. Takbir. Dan kemudian jauh-jauh dari Bandung yang kalau setiap pagi kita buka grup-grup WhatsApp selalu ada ya pemerhati politik dan sosial Rizal Fadila. Nah ini beliau orangnya nih. Tulisannya ya. Ini yang punya Bandung jauh-jauh bahkan beliau dengan sejumlah tokoh yang lainnya. Bersama apa lupa namanya Pak? Nah Pak Safri Jawa dan John. Nah selamat datang Bang Juju ya. Langsung saja menempatkan diri Bang ya. Dan kita juga sering mendapatkan tulisan-tulisan artikel ulasan tentang ekonomi dari Bang Antoni Budiawan. Beliau ada di ujung sebelah kiri. Gak apa-apa Bang, sebelah kiri ya. Baik, kita kasih aplaus buat Bang Antoni Budiawan. Kemudian ada Bang Juju, juga semua yang hadir di belakang. Ada kapten kita. Siapa namanya? Khairil Hakim ya? Rusli. Kapten Rusli Ibrahim. Alhamdulillah berada bersama kita. Pak Tarma. MHR Sika Songgi. Fitran. Satu lagi? Nano. Vicky dan ujung ada advokat kita, advokat umat Juju Purwanto. Ya. Baik, Purwantoro ya. Baik. Pertama tentu nanti akan ada paparan pandangan dari masing-masing dan sebelum pada paparan dari semua narsum, kita nanti di akhir juga ada pembacaan deklarasi bersama. Tapi saya sebagai pengantar perlu juga menyampaikan beberapa latar belakang kenapa sih kita mengadakan agenda deklarasi sekaligus menyampaikan aspirasi untuk tuntutan pembatalan proyek IKN. Jadi kurang lebihnya adalah demikian yang ingin saya sampaikan di awal adalah bahwa proyek IKN ini bermasalah. Ini yang penting untuk kami tegaskan. Dan proyek IKN ini bermasalah bukan asumsi, bukan opini, bukan framing, tapi hasil kajian lembaga resmi negara dilakukan orang-orang yang profesional di bidangnya untuk mengaudit suatu tema atau pokok permasalahan. Dan terkait proyek IKN ini sudah ada hasil audit ya dari Badan Pemeriksa Keuangan dan itu dituangkan dalam IHP ya, ikhtisal hasil ya penyelidikan dalam semester 2 tahun 2023. Ini diterbitkan tanggal 28 Maret 2023. Jadi ini ikhtisar paling baru yang dikeluarkan oleh BPK. Memang banyak hal ya yang diteliti, diperiksa oleh BPK. Namun diantaranya pada bab 4, pada bagian hasil pemeriksaan prioritas nasional pengembangan wilayah dan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, subbab hasil pengembangan wilayah. Dan ini bisa dibaca. Jadi ini bukan pandangan kami kutip resmi hasil dari BPK di halaman 239. Dokumen ini dokumen publik, bisa di-download oleh siapapun. Dan saya sudah mendownloadnya dan sudah membacanya.
Di mana atau bagaimana atau kenapa proyek IKN ini bermasalah? Hasil pemeriksaan BPK dikatakan di dalam ikhtisar hasil penyelidikan itu, poin pertama adalah pembangunan infrastruktur, disebutkan di halaman 239, pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya selaras dengan RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024, Renstra atau Rencana Strategis Kementerian PUPR tahun 2020 dan 2024, dan Rencana Induk IKN, bahkan belum selaras dengan Rencana Induk IKN. Serta perencanaan pendanaan belum sepenuhnya memadai, antara lain sumber pendanaan alternatif selain APBN berupa KPBU dan swasta murni, BUMN, BUMD, belum dapat terlaksana. Sederhananya saya ingin katakan hasil pemeriksaan BPK ini bahwa proyek IKN ini kagak ada cuan, kagak ada duit. Dan dulu Presiden Joko Widodo pernah gembor-gembor ya. Pada tanggal 15 Maret 2022, Presiden Jokowi pernah menyatakan ya, sebelumnya ya 6 Mei 2019 Jokowi sampaikan kepada Menkeu bahwa saya sampaikan pada Menkeu bahwa agar tidak membebani APBN akan kita cari skema khusus sehingga ibu kota jadi tapi APBN enggak terbebani. Dulu katanya enggak akan membebani APBN. Dan memang sudah diupayakan ya skema tanpa APBN, yakni dengan sumber pendanaan alternatif selain APBN. Seperti KPBU, ini kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Baik dengan swasta murni, ya, BUMN, BUMD. Nah ini ternyata dari audit BPK dikatakan belum terlaksana. Artinya kedatangan sejumlah oligarki ke IKN itu bukan untuk membantu proyek IKN, mereka bisnis sendiri. Bangun hotel sendiri, bangun usaha sendiri, rumah sakit sendiri, bukan untuk IKN-nya, infrastruktur utama IKN tetap gak ada cuan. Dan ini terbukti begitu loh. Ini hasil audit BPK. Jadi kemarin kalau kita dengar kabar Bambang Susantono dan Doni Rahaju mundur sebagai kepala otorita dan wakil kepala otorita yang sekarang pelaksana tugasnya diambil oleh Menteri PUPR ya Pak Basuki Mulyono dan Wakil Menteri ATR ya Saudara Raja Juli Antoni. Itu bisa kita pahami karena problemnya apa? Ini proyek kagak ada cuan, kagak ada duitnya. Sehingga mereka tidak bisa apa-apa. Belum lama kita juga dengar RDP di DPR RI mereka ngeluh belum dibayar. Bahkan pekerja-pekerja di proyek IKN juga ngeluh belum dibayar gajinya. Lalu apa konsekuensi pelaksana tugas kepala otorita dan wakilnya diambil alih langsung oleh Menteri PUPR dan juga Raja Juli Antoni ini ya, dari wakil Menteri ATR ya, wakilnya AHY ini. Itu artinya nanti IKN akan sepenuhnya dibebankan kepada APBN, kepada negara. Walau sebelumnya Jokowi sudah menyatakan akan diambil 20% dari APBN setelah sebelumnya mengatakan tidak akan membebani APBN. Ini 15 Maret 2022. Nah, sebelumnya juga ini untuk mengkonfirmasi ya sebenarnya sampai hari ini tidak ada satupun investasi yang sudah komitmen di proyek ini. Jadi semua yang bicara tentang ada ratusan investasi dari asing itu cuma omon-omon gitu. Setelah diperiksa oleh BPK nggak ada yang konkret gitu loh. Cuman omongan pejabat. Dan terakhir Menteri Bahlil Lahadalia dia berdalih nanti akan kami verifikasi setelah 17 Agustus 2024. Bukan setelah 17, memang sampai hari ini nggak ada itu investornya. Makanya dipaksakan dibebankan kembali kepada APBN. Yang tadinya 20% bisa jadi ke depan akan 100% dibebankan kepada APBN. Dan ini juga terkonfirmasi sebagaimana disampaikan oleh Saudara Luhut Binsar Panjaitan. Dia menyampaikan informasi bahwa desain APBN 2024 ini akan dibuat defisit sebesar 600 triliun rupiah. Dan di dalam defisit itu diantaranya akan menutupi seluruh proyek-proyek yang akan menjadi janji Prabowo. Diantaranya tentang makan siang gratis, termasuk untuk menutupi seluruh kebutuhan proyek strategis, termasuk di dalamnya adalah proyek IKN.
dulu kalau mereka ya mau pindah ibu kota tanpa meminta ya persetujuan kita seluruh rakyat, khususnya juga yang tinggal di DKI Jakarta ini, karena ibu kota itu tidak hanya ansih soal tempat, tapi ada sejarah, filosofis dan sebagainya. Tapi kalau hari ini ternyata duitnya bukan seperti yang mereka janjikan, ternyata ngambil lagi dari APBN, maka mereka harusnya minta izin dari kita, dari rakyat. Kalau dulu bolehlah mereka nggak izin karena dalihnya pakai uang swasta. Faktanya hari ini tidak. Sekitar 90 triliun akan digelontorkan ya dari 20%-nya. Dari total 466 triliun biaya proyek pindah ibu kota. Padahal kita sedang butuh untuk banyak masalah, termasuk kemarin masalah pendidikan yang UKT mau naik nggak jadi, masalah kesehatan, dan masalah makan siang gratis itu kan mengkonfirmasi masalah yang basic, yang asasi. Ini masalah kebutuhan basic, yakni masalah pangan. Bagaimana mungkin kita ya mau bicara tentang politik mercusuar, mau dianggap wah di luar negeri punya ibu kota baru, tapi rakyatnya nggak bisa makan, rakyatnya nggak bisa sekolah, rakyatnya kesulitan kalau sakit ya. Ini sekarang saja klaim-klaim BPJS itu masih banyak ya yang bermasalah. Layanannya masih banyak dikurangi. Saya dapat informasi dalam salah satu kota di Jawa Barat, BPJS Kesehatan itu mengalami defisit. Jadi klaim lebih besar daripada iuran yang dibayar di suatu wilayah Pemda. Makanya sekarang di mana-mana BPJS itu pengetatan, klaimnya susah, dipersulit orang sakit. Harusnya kan uang itu fokus untuk menyehatkan masyarakat dulu, baru bicara tentang ibu kota. Jadi temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan ini mengkonfirmasi bahwa memang IKN ini kagak ada duit dan akan dibebankan kepada rakyat. Bagaimana mekanismenya? Pertama, mereka membuat APBN menjadi defisit 600 triliun. 600 triliun ini kan nggak bisa ditarik langsung dari pajak, maka mereka mengambil 600 triliun itu dari pinjaman. Pinjaman ini kan harus dibayar nantinya, baik pokok maupun cicilannya. Maka siapa yang membayar pokok dan cicilannya? APBN lagi. Sumber penerimaan APBN dari mana? 85% dari pajak. Berarti apa? Berarti yang nutup defisit itu akhirnya rakyat. Yang membiayai proyek IKN yang katanya digembar-gemborkan oleh swasta itu akhirnya rakyat, pajak yang diambil dari rakyat. Itulah yang akan membiayai seluruh proyek IKN pada akhirnya. Siapa yang bisa percaya proyek IKN itu tetap akan dibiayai swasta? Sekarang saja faktanya udah 20% diambil dari APBN. Dari yang sebelumnya gembar-gembornya tidak akan membebani APBN. Kemudian temuan yang kedua, disebutkan bahwa persiapan membangun infrastruktur belum memadai. Di antaranya persiapan lahan pembangunan infrastruktur IKN masih terkendala mekanisme pelepasan kawasan hutan sebesar 2.085,62 hektar dari 36.150 hektar tanah masih dalam penguasaan pihak lain karena belum diterbitkan hak pengelolaannya, HPL-nya ya, serta belum selesainya proses sertifikasi atas 5 area hasil pengadaan tanah ini. Yang kita khawatirkan dan nampaknya sudah mulai terjadi. Proyek IKN ini adalah proyek melegitimasi menggusur tanah rakyat, merampas tanah rakyat dengan dalih proyek strategis nasional. Sudah ada bukti konkretnya. Di mana? Di Rempang. Sudah ada bukti konkretnya. Di mana? Di PIK 2. Ya. Di PIK 2 itu sekarang sudah banyak saya yang masuk ke saya ngeluh. Ada yang minta ditangani secara profesional, ada yang mengeluh, ada yang ingin ketemu. Kenapa? Karena tanah-tanah mereka itu kan tanah yang sifatnya partikelir, swasta. PIK, grupnya Agung Sedayu, siapa Aguan ini kan, Sugianto Kusumo ini kan dia pengembang swasta. Kalau dia bisnis, maka dia bisnis properti ya harusnya belanja tanah, baik-baik. Ditawar, kalau cocok harga dilepaskan, kalau enggak ya cari tanah lain. Tapi dengan meminjam ya kekuasaan dengan menetapkan ya PIK 2 ini ya menjadi proyek strategis nasional, maka tanah itu bisa sepihak ya diambil oleh PIK, kemudian ganti ruginya dititipkan secara konsinyasi, ditaruh di pengadilan, dan di pengadilan nanti masih bertarung lagi itu antara pihak yang berhak, karena di sana ditaruh orang-orang yang seolah-olah menjadi punya hak dalam tanah tadi, dan nanti akan bertarung antara pihak yang berhak dengan mafia tanah di pengadilan. Ini juga yang akan terjadi di ibu kota negara kalau terus-terus atau dilanjutkan. Yang kedua tadi masih belum diterbitkan HPL pada lahan-lahan 36.150 hektar yang dikuasai oleh pihak swasta. Kita masih ingat, dulu yang menguasai, masih ingat Bang Edi Mulyadi, dulu waktu kita tolak IKN,
Itu semuanya kan tolak proyek pindah ibu kota itu kan semua tanahnya kan dikuasai oleh konsesi-konsesi. Ada konsesi pertambangan, konsesi hutan, ada konsesi sawit yang semuanya rata-rata dikuasai oleh swasta. Ada Sukanto Tanoto, ada Reza Herwindo saat itu. Ada kakaknya capres yang saat ini terpilih menjadi presiden, kakaknya, adiknya ya, Hasim Joyo Hadikusumo. Dan saat itu kami masih ingat Hasim tidak menampik. Dia memang punya tanah di sana, cuman dia berdalih tidak akan masuk proyek IKN, dia hanya fokus untuk menggarap proyek air ya, air. Dan yang terakhir, kalau kita teliti, nggak ada itu mereka yang datang ke IKN itu bangun untuk infrastruktur yang untuk kepentingan negara. Mereka bangun lahan bisnis semua, bangun rumah sakit, bangun hotel. Paling proyek untuk publiknya proyek receh apa? Botanical Garden. Dan itu bukan cuan yang asli dari kantong mereka, itu kewajiban publik melalui CSR yang semestinya memang menjadi kewajiban perusahaan dalam rangka melakukan apa yang disebut dengan corporate social responsibility. Jadi nggak ada cuan-cuan dari swasta yang ke sana, mereka cuma bisnis. Jadi saya bisa simpulkan bahwa proyek IKN itu adalah proyek untuk memindahkan duit dari kantong rakyat ke kantong para pebisnis oligarki melalui APBN dengan dalih proyek strategis nasional. Jahat apa jahat seperti ini? Luar biasa jahatnya ini. Dan kita tahu persis ya, kalau pengadaan lahan ya untuk kepentingan publik itu akhirnya yang berkata adalah apa? Kekuasaan. Makanya kemarin saya tertarik sebenarnya ketika ada perdebatan antara saudara Luhut Binsar Panjaitan dengan Adinrov Caniago ya. Ya, mantan kepala Bappenas. Kenapa? Kalau maunya Luhut seperti perang aja, serang atau mati ya, membunuh atau dibunuh. Kalau Adrianov tidak, ya ini memang tidak boleh demikian. Harus benar-benar kalau ada pembebasan lahan atas keridoan pemilik lahan, bukan asal digusur, digaris, silahkan ambil tanahnya di pengadilan, uangnya juga nggak seberapa. Belum lagi di sana juga harus bertarung dengan pihak-pihak yang berhak yang sudah ditanam oleh mafia tanah, sehingga kadang-kadang proyeknya sudah selesai, orang ini belum ngambil uang ganti ruginya. Dan saya ngalami sendiri di Prabu Muli, di kota Prabu Muli, 8 orang saya tangani. Sudah 4 tahun tanahnya udah jadi jalan tol, dia tidak bisa ngambil uang ganti rugi karena direcoki oleh mafia tanah, seolah-olah di sana masih ada yang berhak lainnya. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan manajemen rantai pasok dan peralatan konstruksi untuk membangun infrastruktur IKN tahap 1 belum optimal. Di antaranya, ini menarik nih, kurangnya pasokan material dan peralatan konstruksi untuk membangun IKN, harga pasar batuan, material batu split dan sewa kapal tongkang tidak sepenuhnya terkendali, pelabuhan bongkar muat untuk melayani pembangunan IKN belum dipersiapkan secara menyeluruh, dan kurangnya pasokan air untuk pengolahan beton. Ini air untuk ngolah beton aja sampai kekurangan. Apalagi nanti untuk kehidupan IKN yang di sana banyak manusia. Maka wajar kalau kita ya punya pandangan ini hanya untuk menguntungkan oligarki. Kenapa perusahaannya Hasim Joyo Hadikusumo ngelola air di sana? Berarti dia nanti bisa jadi yang akan mendapatkan tender pengelolaan air. Dan mereka yang dapat cuan. Lagi-lagi APBN rakyat yang suruh membayar. Dan sudah ditunjuk menurut informasi yang beredar. Sekarang harga. Ini harga ya. Kalau di dalam korupsi tipikor itu salah satu unsur yang menyebabkan tindak pidana korupsi itu adanya HPS yang kemahalan, harga perkiraan sendiri yang kemahalan. Nah di sini nggak jelas harga material. Bisa saja ya sekibik itu batu cuma sekian rupiah, dia lipat gandakan dengan dalih ini IKN, dibayar saja. Dan ini akan rawan menjadi ajang korupsi proyek-proyek seperti ini. Di Jakarta saja yang banyak kontrol bisa korupsi, apalagi ini di Kalimantan yang jauh dari kontrol media, jauh dari kontrol Jakarta. Nggak ada di sana ormas-ormas yang pasang bendera. Nanti kalau cabut bendera harus ada duit untuk ngangkat cabut bendera itu. Nggak ada yang ngontrol semuanya. Semua dikontrol oleh mereka yang terlibat dalam IKN tadi gitu. Terus harga. Berapapun harga karena nggak ada material lain akhirnya dimakan juga itu. Jadi harga-harganya akhirnya harga yang benar-benar digelembungkan. Dan ini hasil daripada pemeriksaan BPK. Bukan omon-omon kita. Kemudian yang keempat, Kementerian PUPR belum sepenuhnya memiliki rancangan serah terima aset. Ini kan ngeri gitu loh. Mau bangun proyek yang namanya IKN kok belum ada rancangan serah terima aset. Bagaimana nanti kalau yang bangun swasta, properti itu setelah jadi dimiliki oleh swasta, mereka yang mengelola. Akhirnya kita cuma dapat kewajiban untuk bayar proyek tadi gitu loh. Mereka yang dapat propertinya. Ini kan hal yang asasi sebenarnya. Kenapa kok belum gitu loh?
Karena itu kita punya kesimpulan bahwa memang benar kalau kita batalkan akan ada mudarat. Setidak-tidaknya progres pekerjaan konstruksi di sana itu akan terbengkalai. Tapi terus terang itu rugi masih lebih kecil ketimbang kalau proyek ini dipaksa dilanjutkan. Kita ambil kasus Hambalang lah, Hambalang itu rugi kita memang. Tapi itu jauh lebih untung ketimbang kalau Hambalang itu dilanjutkan karena korupsinya makin besar. Tapi dalam kasus kayak ini jauh lebih besar lagi baik dari sisi korupsinya, sisi pelanggaran hukumnya, sisi penzolimannya terhadap rakyat, aspek lingkungannya, aspek macam-macam begitu loh. Jadi sebenarnya ini tidak visible, tidak layak proyek ini. Tapi tadi karena ada pesanan oligarki dan kita semua ini jadi miris ya. Negara yang harusnya menjadi pelayan rakyat sekarang negara menjadi pelayan oligarki. Negara yang menciptakan demand untuk oligarki, oligarki kemudian menciptakan supply baik barang dan jasa, kemudian kita rakyat disuruh jadi customer. Belanja layanan publik dengan harga. Padahal mereka membangun layanan publik dengan pajak kita juga. Kurang ajar atau kurang ajar ini? Luar biasa. Kalau swasta bangun dari duit dia, kita bayar layanan swasta, wajar. Karena dia bangun dengan duit swasta. Ini dibangun dari pajak kita. Kemudian layanan itu dipakai kita. Kita suruh bayar lagi. Ini yang disebut dengan negara sudah berada dalam kendali kapitalisme. Dan ini yang berbahaya. Jadi masalah negara ini ada di sana. Begitu. Baik. Kemudian yang terakhir kami ingin tegaskan bahwa dalam proyek IKN ini, kenapa kami sampaikan lebih baik dibatalkan? Karena mudorotnya jauh lebih besar ketimbang akan dilanjutkan. Dan nanti tentu ada rekomendasi tentang mekanisme pembatalannya. Nanti Bang Egy Sujana akan menjelaskan lebih lanjut. Tapi paling tidak itu pengantar yang bisa membuka cakrawala kita bahwa apa yang kita sampaikan dalam deklarasi malam hari ini yang menuntut pembatalan IKN itu bukan deklarasi yang sifatnya hanya omon-omon. Ada data, ada fakta, dan silahkan kalau mau berdebat. Dan kami bukan hanya mau berdebat, kami ingin segera ini dibatalkan. Kenapa? Kami juga tidak mau berdebat jalan terus, tapi proyek jalan terus. Akhirnya mereka yang makan cuan-cuan dari kita. Dan saya tegaskan sekali lagi, gak ada perannya itu grup Astra, grup Agung Sedayu, grup semuanya itu, semuanya tidak punya peran. Karena mereka hanya numpang ya bisnis di lahan proyek negara. Dan ini yang justru memiskinkan rakyat. Dan kita semuanya harus bangkit punya kesadaran, negara ini tidak dibangun untuk di bawah kendali oligarki. Negara ini dibangun adalah untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kesejahteraan para oligarki. Takbir! Baik, selanjutnya Bang Egy Sujana kami persilahkan karena ada mekanismenya bagaimana pembatalan dan pandangan hukumnya bagaimana. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berusaha mendisiplinkan diri dalam berargumentasi. Ada dalil Al-Quran yang bisa dipakai, yaitu surat Al-An'am ayatnya 123, di mana dijelaskan dalam ayat Quran itu bahwa Allah di tiap negeri menciptakan pembesar-pembesar yang jahat. Pembesar-pembesar yang jahat itu kerjaannya menipu rakyatnya. Akabiru mujrimin istilahnya. Jadi pembesar yang jahat kegiatannya menipu. Nah, inilah satu trik tipuan yang sudah jelas, yang uang rakyat bagaimana disedot lewat APBN tadi, yang kita tahu itu semua adalah sumbernya nanti dari pajak, dan nanti Bung Anton bisa jelaskan lebih jauh, bahwa keculasan dan kejahatan dari penipuannya itu adalah satu kondisi yang bisa dijelaskan untuk menjadi kejahatannya itu. Tadi sebagian sudah dijelaskan oleh Dinda Ahmad Qasiduddin. Nah, sekarang saya sudut pandang hukum, kan kita semua bersepakat bagaimana membatalkannya. Ada beberapa cara.
yang pernah saya lontarkan antara lain kalau perlu dalam pengertian perpindahan ibu kota ini, bukan kalau, bahkan perlu, harus minta pendapat rakyat. Kemarin rakyat tidak diminta pendapatnya, maka saya tawarkan gagasan referendum. Ya, dari seluruh rakyat Indonesia, bukan cuma Jakarta. Karena ini akan jadi ibu kota NKRI. Nah, cuma bagaimana teknis mekanisme referendumnya akan didiskusikan lebih jauh lah. Tapi ada gagasannya itu. Yang kedua, bisa juga dengan jalan pintas, yaitu presiden itu sendiri menyadari kekeliruannya, lalu membuat perpu untuk membatalkan ini. Itu cara jalan keluar yang dibenarkan secara ilmu hukum, untuk supaya kemaslahatan bangsa ini terjaga. Betul-betul memimpin itu untuk nusa dan bangsa itu. Kemudian yang ketiga, bisa dengan cara lewat MK, Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, bisa juga. Tapi itu butuh proses dan segala macam yang membuat kehilangan waktu juga di dalam pengertian perjalanan waktu ini. Kemudian bisa juga lewat DPR itu sendiri. Jadi bagaimana DPR itu sendiri dengan kesadarannya, dengan hak inisiatifnya untuk manggil presiden, kenapa terjadi kebohongan, penipuan sebagaimana Al-Quran tadi surat Al-An'am ayat 123, untuk yang tidak memakai APBN kok jadi pakai, walaupun baru 20%, dan telah dikondisikan sedemikian rupa dengan beralih kepemimpinannya ke Basuki sebagai Menteri Tenaga Kerja atau PUPR, ya, dengan juga dibantu oleh Wakil Menteri dari ATR, itu beban negara jadinya. Kok jadi begini? Dan rakyat yang lain kan relatif tidak mempersoalkan karena mungkin pengetahuannya kurang atau para pemuja blow on demokrasi itu kebanyakan sekali gitu loh. Jadi tidak bisa dia mempersoalkan ini. Nah, untuk itu harus diingatkan dengan beberapa cara tadi. Nah, selanjutnya dalam perspektif hukum juga bahwa ini banyak sekali untuk kejelasannya terjadi penyimpangan-penyimpangannya. Terutama dimensi korupsinya. Nggak bisa terhindarkan itu. Karena itu sudah sangat membudaya di negara kita ini dengan korupsi tadi. Ya, anggaran dan lain sebagainya. Bahkan membuat APBN aja ada hitung-hitungannya, transaksinya. Itu contoh yang sangat menyakitkan buat bangsa kita ini karena dipimpin oleh pembesar-pembesar yang penipu rakyat. Saya katakan penipu ini karena bukan dari saya, ini Al-Quran kok. Dan faktanya terbukti, memang ada penipuannya tadi. Oleh karena itu, tiba saatnya gitu loh. Sekarang mudah-mudahan lewat deklarasi para advokat, para tokoh, ulama, dan lain sebagainya ini menjadi trigger untuk kekompakan rakyat, membangun kekuatannya, membatalkan IKN. Saya kira itu karena pembicara banyak, poin-poinnya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat datang Bang Azam Khan, dan alhamdulillah nanti juga bisa menyampaikan paparannya. Namun tadi sudah ada, ya, Bang Azam ini sebagai Sekretaris Jenderal TPUA. Jadi acara ini diinisiasi oleh tim pembela ulama dan aktivis, yang ketua umumnya adalah Bang Egy Sujana. Baik, karena tadi sudah ada pesan dari Bang Antoni Budiawan, karena beliau ada agenda lanjutan, jadi kita persilakan beliau untuk menyampaikan paparannya terlebih dahulu. Demikian, ya, kepada Bang Antoni kami persilakan. Terima kasih, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, salam akal sehat, itu yang penting. Tadi ya beberapa sudah disampaikan
tetapi saya ingin mempertegas lagi pendapat saya bahwa TPUA minta untuk proyek IKN ini dibatalkan. Cara membatalkannya ada beberapa cara. Tetapi kalau pendapat saya adalah bahwa ini wajib dibatalkan. Karena undang-undang IKN ini adalah melanggar konstitusi. Melanggar konstitusi, IKN ini bentuknya apa? Pemerintah daerah apa bukan? Pemerintah daerah di dalam undang-undang IKN ini kota, namanya kota pemerintah daerah. Otorita adalah badan administrasi. Jadi ini adalah pemerintahan daerah. Disebut bahwa ibu kota adalah pemerintah daerah, ibu kota negara dalam bentuk badan otorita. Nah ini yang melanggarnya karena pemerintah daerah adalah hanya bisa berbentuk provinsi, kabupaten, atau kota. Tidak bisa berbentuk badan otorita. Itu pertama. Kepemilikan lahan Indonesia itu ada di pemerintah daerah. Apakah itu kabupaten atau kota? Oleh karena itu, kita, rakyat, membayar pajak bumi dan bangunan itu kepada pemerintah daerah, bukan kepada pemerintah pusat. Pemerintah pusat itu tidak ada lahan. Untuk daerah khusus seperti Jakarta, kita ke pemerintahan daerah. Di IKN itu dengan badan otorita, mereka itu melakukan aneksasi terhadap daerah seluas 256.000 hektar. Itu dimiliki dan masuk penerimaannya itu ke dalam APBN. Ini tidak boleh. Ini harus ke pemerintahan daerah. Tidak ada ini ke pemerintahan, nggak boleh APBN menerima itu. Kenapa ini dibentuk sebagai pemerintahan dalam bentuk badan otorita yang melanggar konstitusi? Karena di sini adalah pemerintahan Jokowi ini mau membangun IKN itu melalui APBN. Karena tanpa APBN tidak mungkin daerah bisa membangun ini. Inilah tujuan dari awalnya. Bahwa publik dibohongi, tidak ada dana APBN apa segala, kita sudah tahu bagaimana pembohongan-pembohongan yang sudah dilakukan oleh pemerintahan ini. Pembohongannya ini begitu sistematis sampai diberitakan secara sistematis terstruktur bahwa sudah ada investor asing, sudah ada SoftBank, sudah ada dari Saudi Arabia, dari Qatar, dan lain-lainnya. Tapi itu semuanya pembohongan semuanya. Karena apa? Karena itu semuanya dinyatakan hanya sepihak oleh Indonesia. Tidak ada orang kalau mau investasi adalah mereka melakukan press conference, ya, lalu mengatakan, ya saya berminat. Tidak ada satupun jejak yang mengatakan investor asing itu mengatakan bahwa dia berminat untuk investasi itu. Jadi ini sudah pembohongan terstruktur sekali. Jadi ini wajib batal. Apa konsekuensinya? Ya konsekuensinya tadi yang sudah dikatakan bahwa ini terjadi kerugian negara. Kerugian negara ya harus diusut. Jadi di situ dikatakan bahwa SoftBank mau investasi 30-40 miliar. Ini tidak ada malunya pejabat ini. Nguber-nguber sampai ke Qatar. Nguber-nguber sampai ke Saudi Arabia. Minta-minta untuk investasi. Sampai kalau nggak salah ada jalan tol dinamakan MBZ. Ini gimana? Itu pun dikorupsi kan. Sangat luar biasa gitu. Nah, jadi ini mau tidak mau bahwa ini harus wajib batal. Jadi saya sarankan TPUA ini mau jalan apapun ini harus batal. Tadi Bang Egy mengatakan bahwa ada beberapa cara, tetapi saya melihatnya adalah
bahwa gugatan ke MK ini harus segera dilakukan. Karena ini adalah bukti bahwa ini adalah melanggar. Bahwa kalau dengan DPR mengkoreksi, lalu Perpu mengkoreksi dan sebagainya, itu seolah-olah tidak ada pelanggaran. Pelanggaran ini tidak bisa didiamkan. Jadi ini harus dilakukan bahwa nantinya ada, karena toh proyek ini akan mangkrak juga gitu. Tidak mungkin bisa diteruskan dengan APBN kekuatannya segini. Tahun ini aja sampai dengan Januari sampai April, penerimaan pajak ini sudah turun 8%. Seharusnya naik 8%. Jadi secara total sudah diskrepensi, ada selisih dengan target itu sudah 15, nantinya akan menjadi mungkin antara 15 sampai 20%. Selisih penerimaan pajak. Turunnya, selisihnya adalah penurunannya shortfall, itu adalah sekitar mungkin diperkirakan bisa sampai 15%. Jadi tidak ada. Tidak ada. Jadi kalau yang tadi dikatakan bahwa oh ini siapa Luhut ya, minta bahwa ini ditambahkan apa segala, ini melanggar undang-undang APBN. Karena apa? Karena tidak ada detailnya. Karena apa? Undang-undang APBN itu setiap pengeluaran di dalam APBN harus sudah dirinci unit organisasi dan fungsi dan program. Jadi ini tidak ada gitu. Masa seenaknya aja, oh ya ini tinggal ditambahkan nggak ada. Seperti juga waktu itu Bansos. Bansos itu tidak ada dananya. Harusnya adalah melanggar konstitusi gitu kan. Karena melanggar undang-undang APBN gitu. Ya. Jadi merugikan keuangan negara. Terus poin selanjutnya adalah undang-undang DKJ ini sudah disahkan. Daerah khusus Jakarta. Jakarta ini sudah bukan ibu kota lagi. Meskipun ada embel-embelnya, ini berlaku efektif, tetapi katanya berlaku tergantung dari kapan Perpres itu dikeluarkan. Artinya apa? Artinya kan ketidakpastian kan? Siapa sekarang? Kapan itu Perpresnya keluar? Apakah besok? Bulan depan? Tahun depan? Setahun lagi? 2 tahun lagi? Ini kan tidak ada kepastian. Jadi sekarang kalau gubernur yang sekarang, kalau ada pilkada di Jakarta, ini pilkada apa? Ibu kota atau DKJ? Nah ini yang harus ini jadi Jokowi membahayakan posisi Indonesia terkait dengan ibu kota. Dan letak ibu kota ini sangat strategis, semuanya harus ada di situ gitu. Jadi di dalam undang-undang kita itu semuanya ada. BPK harus ada perwakilan di setiap provinsi dan ibu kota. Jadi dia punya berdirinya itu harus di ibu kota. Beberapa institusi negara itu harus ada di ibu kota. Sekarang kalau ibu kota IKN-nya sudah harusnya secara undang-undang dia sudah berlaku, tapi kemudian Perpres mengatakan baru berlaku setelah Perpres, yang mana lebih kuat? Kan undang-undang lebih kuat, Perpres kan tidak kuat. Nah ini masalahnya gitu. Jadi undang-undang ini sudah mengatakan bahwa undang-undang IKN ini sudah berlaku. Ini siapa yang mengatur negara ini bisa ke undang-undang gitu dibilang bahwa Perpres akan lebih kuat dari undang-undang gitu. Wah, undang-undang ini diatur Perpres gitu. Jadi ini sudah negara ini sudah amburadul sekali di bawah pemerintahan Jokowi gitu. Jadi tidak bisa tidak bahwa ini harus dibatalkan dan Jokowi termasuk di dalam UIKN ini harus dimintakan pertanggungjawabannya gitu kan. Kapanpun apakah dia masih menjabat atau setelah menjabat, saya rasa ini semuanya harus digugat dan TPUA ini saya harapkan juga mempunyai akan mengadvokasi untuk hal ini penegakan kedaulatan dari kita punya hukum. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada satu catatan yang menarik bahwa semua lembaga tinggi negara itu harus ada perwakilan di ibu kota, baru perwakilan di daerah. Yang menarik adalah DPR di berbagai media itu menyatakan nggak mau ngantor di IKN. Tapi dia yang ngesahkan undang-undang IKN. Ini ambigu juga ini DPR-nya. Harusnya mereka yang punya peran untuk membatalkan IKN. Tapi kita tunggulah nanti DPR. Baik, terima kasih Bang Antoni Budiawan.
Nanti kalau seumpama ada agenda bisa langsung saja pamit. Kita lanjutkan saja ya, baik. Ya, kalau ada waktu ikut menyimak dulu. Selanjutnya kita minta pandangan dari Bang Edi Mulyadi yang dulu pernah bersuara untuk menolak IKN dan sekarang menuntut pembatalan IKN. Nah, terima kasih. Ada Bang Edi dipersilakan. Bang Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Bung Ahmad Rosinuddin yang keren abis, top, Marco Tops. Bang Egi yang on terus nggak pernah off. Dan teman-teman senior yang lainnya luar biasa, Bang TB paling muda karena saya kira berapa Bang TB sekarang? 43 umur ya? Soalnya kapten tadi ada kapten 77 di belakang, Kapten Rusli. Teman-teman sekalian saya hormatin, tadi sayang Bang Antoni sudah pulang, mendahului kita, maksudnya pulang pergi dulu ya. Wah ya salah-salah ngomong, delik hukum juga. Saya tuh gimana ya, kalau dengar beliau ngomong itu terkagum-kagum karena referensinya akurat gitu loh. Semuanya pasal ini, peraturan itu, segala macam dan sebagainya, semuanya judulnya melanggar. Sampai di ujung cerita tadi dia bilang bahwa negara ini sudah begitu kacau balau diurus oleh rejim Jokowi yang semua peraturan pelanggaran ditabrak semuanya. Bahkan ditambahkan oleh Bung Hosinuddin ada ironi yang tragis bagaimana DPR yang mengesahkan undang-undang tapi nggak mau pindah. Tapi masalahnya saudara sekalian adalah bahwa mau sampai kapan kita bilang pemerintah melanggar ini, melanggar itu, lawang dia nggak peduli kok. Nggak peduli, mereka nggak peduli. Jangan cuma melanggar undang-undang, ngebunuh orang juga nggak peduli. Berapa ratus orang itu ya 2019. Berapa namanya? KPPS ya. Lalu Kanjuruhan, sebelumnya 6 laskar. Banyak nggak peduli mereka. Dia nggak peduli. Nah, sekarang gini. Kalau wajib batal, yes. Tapi kalau cuma berdasarkan undang ini, undang itu, segala macam, saya justru melihatnya, pertanyaan utamanya adalah apakah IKN berlanjut setelah 20 Oktober. Ini menarik, karena biar bagaimanapun presidennya adalah sudah Prabowo Subianto. Rocky Gerung mengatakan bahwa Prabowo sepertinya tetap akan nurut kepada Jokowi sampai pelantikan. Sampai pelantikan, istilah saya kalau udah 20 Oktober kan gue presidennya, mau apa loh, terserah gue dong. Gitu ya. Jadi saya mendengar bisik-bisik yang tentu harus diklarifikasi bahwa di kalangan Prabowo dan sekitarnya IKN itu memang sudah akan di skip. Dan ini menjadi semakin jelas isyaratnya ketika Prabowo di Qatar dalam sebuah wawancara terbuka. Dia mengatakan bahwa IKN pindah itu perlu, tapi, nah ini kan diplomasi gitu, tapi perlu digeser waktunya menjadi 25 sampai 30 tahun. Karena biayanya sekitar 30 miliar. Kalau dolar tentu saja. Kalau 30 miliar pas saya yang bayarin semua. Amin. Kapan lagi ngibul kan? Emang dia doang yang bisa ngibul. Di kantong saya ada 11.000 triliun loh, tenang aja. Oke, ngaco jadinya. Tidak akan membebani APBN. Jadi dengan mengatakan 1 miliar per tahun selama 30 tahun, itu isyarat bahwa dia memang tidak mau. Saya juga mendengar siang pagi tadi, nanti ada 4 badan yang akan dibentuk pemerintahan Prabowo setingkat menteri, makanya sebut ada 40 kementerian kan? Antara lain Badan Penerimaan Negara. Lalu badan makan-makan yang 400 triliun itu. Lalu ada badan dengan 400 triliun itu, maka sudah hampir pasti IKN tidak akan masuk. Karena itu anggarannya sangat besar. Nah ini menjadi isyarat juga bahwa dalam logika yang paling sederhana, gue tuh pengen jadi presiden sampai bertarung 3-4 kali pilpres. Masa begitu gue menang, gue akan ngantor di tempat jin buang anak, kan gitu kan? Nggak bener dong gitu lah. Ini
Ini logika-logika saja. Jadi saudara sekalian kalau kita mundur, kita bikin acara 17 Januari tahun 2022. Ya, yang kemudian dikenal dengan istilah tempat jin buang anak. Tanggal 18 Januari kita ke KPK ya. Saya, Bung Ahmad Rozali dan beberapa kawan ke KPK melaporkan ketidakberesan. Paling sedikit karena dari proses pelahiran undang-undang ini cuma perlu 43 hari. Sangat singkat dari draft sampai diketok palu. Sangat singkat dan itu mengabaikan semua prosedur termasuk yang paling utama adalah ada meaningful participation public ya, public participation. Ada partisipasi publik yang bermakna itu nggak ada sama sekali. Belum kajian dan sebagainya tidak ada. Nah waktu itu saya kan sudah bicara bahwa ini proyek hanya keuntungan kepentingan pribadi Joko Widodo dan para oligarkinya. Tapi teman-teman suku Dayak terutama marah-marah karena saya menggunakan diksi yang menurut mereka tidak tepat. Ya, jingkong anak. Padahal begitu kita lihat, saya tadi sempat googling sebentar berita-berita ya. Misalnya, warga di IKN merasa terancam. Nyawa bisa hilang dan kesehatan terganggu. Ini pikiran rakyat. Lalu ada Kaltim Today. IKN hadir, masyarakat adat tersingkir. Lalu ada Tribun Kaltim. Pemilu 2024 di IKN Nusantara, masyarakat adat tetap kalah. Warga tinggal tunggu waktu tersingkir, ya kan? Lalu ada lagi dari BBC News Indonesia. Pemilu 2024 di IKN, suara kami diminta, tapi kami tidak pernah didengarkan. Lalu ada CNN, ketar-ketir masyarakat adat tersingkir dari ibu kota Nusantara. Banyak sekali ini. Dari Tribun Kaltim lagi, kisah warga yang tersisih. Usai lahannya diambil proyek IKN Nusantara, menikmati kami ini tersingkir. Jadi kisah mundurnya Bambang Susantono dan Doni Rahayu itu terkonfirmasi. Karena hampir tinggal 2 bulan, tanda-tanda IKN siap untuk upacara bendera 17 Agustus tidak kunjung ada. Dan itu ada kata si anak muda yang jadi menteri, si AHY yang kemarin sebelumnya nyerang habis-habisan kemudian atas petunjuk Pak Jokowi dan sebagainya itu ada 2086 hektar yang tidak clean dan clear. Dan itu sebagian sangat dibutuhkan untuk persiapan upacara. Nah itulah sebabnya Luhut marah kepada wartawan, dia mengatakan bahwa lah kalau eksekusi aja nggak bisa gimana dong? Itu rapat lahan itu sudah saya pimpin, tapi tinggal eksekusi saja tidak bisa gimana dong. Jadi saya membacanya Bambang itu ketika di DPR, dia mengatakan bahwa saya sekarang warga Sepaku, Kecamatan Sepaku. Saya dan istri saya, KTP saya Sepaku. Jadi itu warga saya. Sehingga kalau ada hal-hal yang tidak menguntungkan mereka, sudah sewajarnya kalau saya memberikan porsi lebih. Nah itu sebetulnya bahasa yang sangat halus, saya membela mereka. Makanya dalam kalimat berikutnya, saya menghendaki penyelesaian yang manusiawi. Sementara Luhut mengatakan bulldozer aja. Kalau nggak terima duitnya titipin ke pengadilan negeri. PSN gitu kan. Jadi begitu banyak. Nah, kalau kita mau sabar Bang Egy, kalau kita mau sabar, itu sampai Oktober. Sampai Oktober. Ya, kalau kita mau tetap berusaha nggak apa-apa juga dengan lewat jalan ini itu yang Bang Egy paparkan tadi. Tapi sampai Oktober, ini tanpa bermaksud mendahului takdir Allah, IKN selesai. Jokowi. Ada beberapa isyarat yang kita bisa baca seperti kata Rocky Gerung bahwa setelah Oktober, Prabowo akan tancap gas, melepaskan diri dari bayang-bayang dan dominasi Joko Widodo. Misalnya tentang Pilkada Jakarta. Pilkada Jakarta itu sudah semakin kelihatan bayang-bayang PKS, Gerindra, PDIP mengusung Anies Baswedan. PKB ya bolehlah kita masukin. Tapi 3 tadi itu. Nah sampai ini kejadian PKS, PDIP dan Gerindra gabung berkoalisi tambah PKB mengusung Anies, maka kita bisa membaca itu sebagai proklamasinya Prabowo, gue merdeka dari Joko Widodo. Gue lepas diri. Karena kalau Anies dibiarkan maju sendiri, itu sudah pasti ada terjadi deja vu. Deja vu dari Pilpres yang kemarin. Begitu Kaisang lolos,
si Bapak tidak akan duduk manis. Pasti akan cawe-cawe seperti begitu Gibran lolos. Tapi begitu PDIP, Gerindra, PKS gabung aspek B, maka cawe-cawe Jokowi akan meredup. Tambah lagi, jangan lupa, waktu terus berjalan. Jadi ada istilah Joko Widodo ini seperti robot yang hampir kehabisan baterai. Menarik ini. Ini robot kehabisan baterai ini menarik. Dia galak begitu lama, habis baterainya, diam gitu kan. Itu jadi beban pikiran berat Joko Widodo. Karena selama ini tangannya yang berkuasa itu perlahan akan pudar, orang-orang yang dikendalikan akan melepaskan diri. Ini jadi perhatian kita semua ini, menarik sekali nih. Dan saat itulah seperti kata Bang Egy atau teman kita Faisal Assegaf, setelah 20, mungkin tanggal 22-nya, gugatan atau menyeret Jokowi ke ranah hukum akan mulai digencarkan. Saya kira itu dulu sebagai pengantar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong suara ada. Tapi masuk di itu ya. Baik, untuk selanjutnya langsung saja Bang Rizal Fadilah dari Bandung. Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Bapak, Ibu-ibu, saudara yang saya hormati dan muliakan. Pembatalan adalah keniscayaan bahwa mutlak IKN harus dibatalkan. Yang pertama karena memang itu sudah melanggar bukan hanya konstitusi tapi melanggar undang-undangnya sendiri. Undang-undang IKN. Syarat untuk membuat satu peraturan undang-undang itu harus ada naskah akademik. Dan naskah akademik itu harus jelas urgensi dan solusi. Dua hal itu harus ada gitu kan untuk menunjukkan bahwa undang-undang menjadi perlu dibuat. Tapi ternyata untuk undang-undang IKN, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 ini itu tidak ada konten urgensi dan solusi bagi masyarakat dari perlunya IKN yang berpindah itu. Jadi dia sudah mengkhianati dirinya sendiri. Gitu. Saya kira ini poin ketika ada kecacatan di sana, maka akan ada sudut deviasi untuk penyimpangan yang semakin luas. Dan itulah yang terjadi saat ini. Itu konteks undang-undang. Dan dari situ juga terjadilah penipuan terhadap rakyat. Karena undang-undang itu kan adalah semacam aspirasi rakyat yang dinarasikan oleh aturan. Apalagi diproduk oleh DPR dan Presiden atau pemerintah. Dan ternyata undang-undang ini undang-undang yang tidak berbasis aspirasi masyarakat. Pindah IKN ini bukan kemauan rakyat. Tadi sudah disebut ini kemauan Jokowi dan oligarki. Jadi terjadi penipuan kepada rakyat. Dan karena menipu rakyat, pasti akan ada kutukan dari rakyat. Gitu ya. Ini namanya cures gitu ya, kutukan nanti dari rakyat. Rakyat tidak mengizinkan dalam tanda kutip, tidak ridho lah gitu kan bahwa namanya dicatut untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat itu. Kemudian juga bahwa kecacatannya itu yang menyebabkan harus dibatalkan adalah seperti yang disampaikan tadi, bahwa nggak ada duitnya, gitu kan. Jadi ini nafsu besar, tenaga kurang, gitu ya. Jadi hanya ambisi, bahkan mimpi, akhirnya dunia fantasi, gitu ya. Yang ingin dibuat oleh Jokowi, IKN di Kaltim itu dunia fantasi. Gitu ya. Oleh karena itu
tidak mungkin jadi. Mangkrak sudah pasti. Akhirnya gagal, ya, bunuh diri. Jadi pembatalan itu adalah keniscayaan. Itu ya. Saya kira itu demikian. Saya ingin mengutip bahwa ketidakmampuan keuangannya itu telah dibaca oleh dunia. Gitu ya. Dibaca oleh dunia dan dunia mentertawakan. Gitu kan. Keinginan membangun dunia fantasi tanpa duit. Yang ketika itu ada solusi katanya, ketika tidak punya duit, crowdfunding. Gitu ya. Urunan, edarkan kenceleng. Bayangkan mau bikin ibu kota negara pakai edaran kenceleng. Crowdfunding. Gitu ya. Oleh karena itu dunia tertawa, terbahak-bahak. Gitu ya. Nah, poin yang bisa kita angkat sebagai contoh nih, Abihodai Sidodia di TFI Global membuat tulisan dengan judul menarik. Indonesian wants to build a new capital city. Problem is it doesn't have money. Teu boga duit. Ora duit teh. Itu ya. Itu. Kemudian kata John Macbeth dalam Asia Times menyatakan Indonesia's new capital on shaky financial ground. Shaky financial ground. Goyang, nggak punya, goyah finansialnya. Bagaimana bisa katanya? Gitu. Nah, yang paling menyakitkan olok-olok dari Aisyah Llewellyn dari Al Jazeera dengan tulisan crowdfunding a capital, Indonesia is unusual. Peace raises eyebrows. Gitu ya. Jadi Indonesia ini melalui kenceleng tadi membangun kapitalnya. Tidak biasa melempar sesuatu yang tidak biasa membuat nih alis kita itu terangkat. Ngerakeun, memalukan. Gitu ya. Saya kira ini adalah cibiran dunia. Gitu. Oleh karena itu kita bangsa Indonesia malu. Tuh kan? Daripada terus menanggung malu, hayu rame-rame kita desak supaya dibatalkan kegiatan proyek itu. Prevention better than cure. Pencegahan lebih baik dari pengobatan. Daripada nanti hancur-hancuran IKN di Kaltim itu, mari sekarang kita cegah sebagai anak bangsa yang punya tanggung jawab terhadap tanah airnya. Jadi gerakan bersama kita ini, itu kan, gerakan pencegahan untuk kebaikan bangsa dan negara. Gerakan yang konstruktif, walaupun dengan bahasa atau dengan sikap, kita ingin berontak, tidak mau dijajah. Tapi hakikatnya adalah kita ingin kebaikan bangsa dan negara. Kutukan lain, kutukan keagamaan. Masa membangun yang disebut dengan smart, gitu kan? Metropolis city, smart, tapi mistik. Pakai air kendi, pakai tanah-tanah keramat. Waktu pelantik peresmiannya titik nol. Dukun-dukun didatangkan. Kata dukun-dukun itu, di sini banyak makhluk halus. Banyak jin. Jadi yang disebut jin buang anak itu benar-benar buang jin di sana. Masa di negeri yang maju, modern, beragama, berketuhanan yang Maha Esa,
melakukan kemusyrikan yang terang-terangan. Saya kira ini cures. Ini adalah kutukan. Ar-Rajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu ya. Jadi ini jadi negeri terkutuk nantinya. Dimulai dari IKN. Oleh karena itu kita menghindari kutukan Allah. Karena telah terjadi pelanggaran agama yang nyata. Yang ketiga, curesnya yaitu cures dari mantan. Mantannya ibu kota lama. Gitu ya. Jakarta itu punya historis. Punya sejarah perjuangan. Punya nilai-nilai kemerdekaan dari negeri ini. Mau dibuang, mau ditinggalkan. Saya kira ini adalah perbuatan tercela. Mengabaikan nilai-nilai kesejarahan itu. Walaupun ada juga teman-teman di Jawa Barat. Kalau misalnya Jakarta ditinggalkan, ya udah ambil lagi aja. Karena dulu ada yang namanya Negara Pasundan. Negara Pasundan itu Jawa Barat, Jakarta, Banten. Ketika Jakartanya ditinggalkan, ya kita ambil aja. Kita jadikan saja Negara Pasundan lagi. Ini seloroh. Tapi punya nilai dan kritik gitu kan terhadap begitu seenaknya saja ditinggalkan Jakarta. Oleh karena itu, hayo rebut kembali Jakarta sebagai ibu kota negara. Gitu. Inilah sebenarnya misi kita. Batalkan IKN Kalimantan Timur, kembalikan Jakarta sebagai ibu kota negara Republik Indonesia. Yang terakhir, ya, aroma mangkrak bahkan gagal sudah terasa. Karenanya sudahlah, batalkan saja IKN. Ini jalan yang paling selamat. Jika dipaksakan juga, maka Jokowi harus tanggung jawab. Segera tangkap Jokowi dan kroni-kroninya. Terutama siapa? Adili dan tuntut segala kerugian akibat sikap bandel dan tidak punya rasa salah, tidak punya rasa malu atas perbuatan-perbuatan yang mencurangi, mencederai rakyat Republik Indonesia. Mudah-mudahan Allah ridhoi dan sukses perjuangan kita dalam rangka memperbaiki kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah menggelegar luar biasa dari Bang Rizal Fadilah, kita coba dengarkan tausiah yang mudah-mudahan lebih membuat kita tentram. Kepada Buya Fikri Bareno kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Khozinudin, Bang Egi, Bang Edi Mulyadi, semuanya lah para tokoh aktivis, para ulama yang hadir pada malam hari ini yang memberikan pandangan terhadap IKN. Yang pertama sekali saya ingin menyampaikan bahwa sejak awal IKN ini memang telah dilaksanakan kajian yang tidak komprehensif itu Bang ya. Jadi tidak ada naskah akademik sehingga kalau hari ini menjadi persoalan yang besar yang direspon oleh masyarakat dan tokoh-tokoh kita menjadi hal yang sangat wajar. Ya, seperti Bang Egi tadi menyampaikan juga, ya kalau perlu ini IKN ini diadakan semacam referendum kepada masyarakat. Harusnya itu sejak awal diadakan apakah melalui DPR-nya rakyat memberikan masukan sehingga dapat kajian yang komprehensif dan keputusan untuk membuat sebuah ibu kota negara itu bisa mendapat hal yang mencapai kesuksesannya.
Tetapi karena ini adalah dengan gerasa gerusu, dengan dengan sikap yang menurut kita yang tidak komprehensif dikaji oleh Pak Jokowi, presiden kita ini, yang terlalu memaksakan kemauan untuk memindahkan kepala negara, ibu kota negara ini, sehingga hari ini yang seharusnya 17 Agustus tahun 45 ini harus telah diresmikan. Tetapi melihat kita dari fisik, dari lapangan, rasa-rasanya sangat jauh dari dari kenyataan nantinya. Itu satu. Yang kedua ingin saya sampaikan bahwa dengan adanya IKN ini tentu akan memberikan beban-beban yang berat kepada APBN kita. Tadi telah dipaparkan oleh Ustadz Akhwal Zainuddin betapa yang tadinya Pak Presiden adalah mencarikan dana lainnya, tetapi akhirnya 20% diambilkan dari APBN. Dan tentunya ke depan akan menambah beban-beban yang berat. Dan akan berdampak dengan harga-harga yang akan dinaikkan. Dan pajak-pajak. Dan ini pun kita telah melihat betapa misalkan minyak dan lain-lain telah mengalami kenaikan. Inilah dampaknya ketika suatu keputusan yang tidak dikaji secara komprehensif akan berakibat kepada pembengkakan kepada anggaran dan pemiskinan kepada masyarakat kita. Dan yang seharusnya kalau menurut kami 2 periode Pak Presiden kita ini harusnya tidak IKN yang diinikan. Sebab persoalan ekonomi bangsa kita ini apalagi setelah COVID kemarin ini memang ekonomi rakyat kita ini betul-betul nyungsap. Bagaimana penciptaan lapangan kerja, bagaimana merecovery ekonomi, bagaimana mengatasi pengangguran, kemiskinan dan lain-lain. Harusnya ini yang difokuskan, tidak IKN, tetapi ini anggaran-anggaran dipaksakan untuk ini sehingga menjadi beban nasional, beban APBN dan akhirnya akan menjadi beban rakyat dan bangsa dan negara kita. Menyetir kita dari apa yang Bang Egy sampaikan tadi, ada surah Al-An'am ayat 123 ya kan, wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha. Dan demikianlah pada setiap negeri kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat agar mereka melakukan tipu daya di negeri itu. Ini ayat ini terkait diturunkan Allah, kemudian Allah memberikan semacam hiburan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa pembesar-pembesar yang jahat itu tidak hanya ada di negeri Mekah, tidak hanya di tengah-tengah masyarakat Arab ketika itu, tetapi ada di semua negeri-negeri, dan bahkan hari ini kita justru menyaksikan di negeri kita sendiri ini. Ya, itu adalah pembesar-pembesar yang jahat. Itulah ketika para pembesar, para pemimpin-pemimpin negeri itu tidak membangun, tidak berbuat dia untuk rakyatnya, tapi dia berbuat untuk oligarki, dia berbuat untuk kelompoknya, untuk nepotismenya, untuk keluarganya, tidak untuk tujuan untuk kesejahteraan rakyat, untuk terangkat ekonomi rakyat, bangsa dan negaranya, maka dia akan menjadi pembesar-pembesar yang jahat, yang menipu rakyatnya. Dan ini yang disetir oleh Al-Quran, Al-An'am 123 ini. Kalau pemimpin dia mengelola sebuah bangsa, tapi adalah kesejahteraan totalitas untuk rakyat, bangsa dan negaranya, inilah pemimpin yang baldatun taibatun, para Rubun Ghafur itu, pemimpin yang membawa kesejahteraan untuk bangsa dan negara. Tetapi ketika pemimpin yang berlaku untuk menghancurkan merusak. Kalau kita bisa lihat ini ekonomi masyarakat kita, kalau kita pergi ke pasar-pasar hari ini, ekonomi masyarakat kita begitu menyungsap, daya beli tidak ada. Artinya ini kan harusnya para pemimpin, penguasa itu dia bisa menggerakkan ekonomi masyarakat sehingga daya beli menguat, masyarakat punya harapan ekonomi yang lebih baik lagi. Nah, tetapi ketika yang dibangun seperti IKN hari ini yang justru merontokkan sistem perekonomian kita, menurut kami ini memang sangat pantas untuk kajian IKN ini
untuk dibatalkan sehingga walaupun kita mengalami kerugian tetapi kerugiannya mungkin lebih kecil daripada kerugian yang lebih besar yang akan kita hadapi di kemudian harinya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Baik, terima kasih Buya Fikri. Biar lebih semangat lagi kita minta dari UI Watch dan kita sudah hadirkan Bang Taufik Bahaudin sudah gagah itu dengan seragam kuningnya, sudah siap menyampaikan pandangannya. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari UI Watch hanya akan mengangkat dari salah satu aspek yang memang merupakan kompetensi yang kebetulan saya geluti, yaitu dari aspek perencanaan. Jadi, kalau dari aspek perencanaan, bagaimana akan memindahkan ibu kota, kok putusannya reaktif? Itu nggak bisa. Mindahin ibu kota bukan mindahin meja dari satu ruangan ke ruangan yang lain. Ini mikir yang nggak beres. Jadi, saya nggak bahas aspek lain, saya nggak menguasai. Jadi sebetulnya kalau begini berpikir, didiemin aja nggak akan jalan juga. Nggak usah diributin, didiemin ini nggak jalan. Mikir nggak? Mindahin ibu kota tuh memindahkan juga orang-orang, kegiatan, ada budaya itu nggak ada di otak dia. Nggak ada itu. Nggak bisa mindahin sekaligus. Harus sekian tahun rencana. Ada nggak direncanakan sebelumnya? Nggak ada. Jadi kalau dari aspek manajemen, perencanaan, ya yang bikin rencana juga bukan nggak ada rencana. Otaknya Jokowi kan kita paham. Tapi yang menarik adalah kok lingkungannya meneng wae. Sehingga kalau guyonan saya mengatakan goblok itu, bodoh itu, bego itu bisa menurun dan atau menular. Saya kirim pesan buat Pak Profesor Sutikno. Anda the real academician. Kok menang wae Pak Tikno? Pak Tikno, Anda kok diem aja bagaimana ya? Itu kan ide yang nggak benar itu. Buat teman-teman saya di kampus, jaket kuning, kok Anda diem aja sih? Tuh kampus UI, UGM, kok diem aja, ini nggak benar, diomongin. Nggak usah ngomong aspek saya, nggak ngerti hukum lah, bukan. Tapi dari aspek perencanaan aja sudah nggak benar. Kok diributin, kok didiemin. Jadi saya mulai berpikir, ada apa ya? Dan ini bukan sekali, ada pola yang Jokowi bikin. Apa polanya? Bikin kacau balau dan merusak. Ada pola. Saya nggak mau kejebak kasus per kasus. Saya tidak mau terjebak bicara simptoma. Apa pola yang dipakai? Bikin kacau negeri ini, bikin rusak negeri ini. Mana ada mau pindah ibu kota begitu gede, anggarannya dipikirin nggak? Itu planning namanya. Siapa yang bisa? Saya bingung, bukan bingung, lucu aja. Dua pimpinannya mundur karena nggak digaji 11 bulan. Lah, ini kan mendasar. Jadi saya bilang ini bagaimana sih? Bukan Jokowi kalau dia tahu otaknya nggak nyampe. Lingkungannya. Itu yang saya jadi nggak ngerti kok keluarnya cepet bener. Halo teman-teman di kampus yang masih aktif, saya udah alumni. Kok Anda diam aja nggak malu? Kalau saya masih ngasih kuliah ke mahasiswa saya malu saya. Ngajarin apa nih planning? Saya ngomong planning aja lah. Jadi dari aspek, nah sehingga saya mikir nih ada apa polanya. Kalau berbohong udahlah itu karakter ya. Dari mobil udahlah itu udah bawaan bayi. Sehingga saya mengatakan apa yang disampaikan riset oleh teman saya yang bikin LBP ngamuk-ngamuk mengenai bangkitnya PKI Gaya Baru. Saya ulangi lagi November tahun 2014 betul. PKI Gaya Baru bermain semua. Jokowi bego, cuman pinter dipakai buat ngacak-ngacak. DPR kenapa diam? Kudeta konstitusional. Kenapa lembaga-lembaga yang diam? Kudeta konstitusional. Kenapa kampus diam? Kudeta konstitusional. Ini contoh. Anda percaya, alhamdulillah. Nggak percaya, lihat nanti.
Ini riset. Kenapa LBP ngamuk-ngamuk kali teman saya paparan terbuka di publik? Ini PKI gaya baru. Saya nggak ngomong oligarki, saya nggak ngomong Taipan, enggak, ini PKI gaya baru. Dia nyusup kan, yang nyusup masuk ke grupnya Prabowo itu apa itu? PRD bukan? PRD kan? Nah, mulai nyusup, silakan nggak apa-apa, saya cuma nonton aja. Jadi gampang ngelihatnya. Kalau kita cuma mau ngomong, silakan konstitusional. Lembaga konstitusi sudah dikudeta. Ini Jaksa Agung ngelawan, wah ini melawan skenario yang ada. Tolong dicek. Ada Densus ngaco-ngaco di Kejaksaan Agung dari Cipete. Ada tindakan? Nggak ada. Kudeta konstitusional. Tolong ditanya pada diri kita. Kok kejadian begini ya? Kok diem aja ya? Itu yang saya sebut dengan permainan PKI gaya baru. Kenapa gaya baru? Jangan pakai mindset PKI zaman dulu. Dia nggak muncul ke permukaan, nggak sibuk rekrut anggota. Dia pakai orang-orang yang bukan PKI kok. Kita kalau nggak kepentok, orang itu bilang gue PKI, kita nggak bilang itu PKI. Nggak ada PKI, aman, silakan. PKI-nya mana? PKI-nya mana? Tolong kasih lihat saya. Hah? Kalau saya kebetulan belajar beginian, itu ada namanya yang level of thinking dari orang. Kalau nggak level kita sekarang, mayoritas itu kalau nggak kebentur, dia nggak percaya. Tahu tapi nggak percaya, silakan. Jadi saya kembali mengatakan nggak usah banyak macam-macam lah ya. Dari aspek disiplin ilmu yang namanya perencanaan aja, didemen aja nggak jalan itu. Didemen aja. Jatuh sendiri. Kenapa Jokowi? Lah orang yang bego emang mau ngacak-ngacak. Di otaknya apa? Saya kenal beliau terus terang. Di otaknya apa? Dia ingin jadi presiden meninggalkan legasi. Pindah di ibu kota ini. Otaknya nggak nyampe ya, mikir cuma segitu. Mobil SMK aja dengan Gagah Perkasa udah. Kalau saya sih nggak heran deh emang segitu kok. Yang saya heran, kok DPR menang wae, kampus diem aja, yang lain diem-diem tuh KSP ngapain? Halo Seknek, dari guru besar yang lain. Halo teman-teman dari kampus saya yang terlibat di permintaan Anda, kok anti anteng nggak malu, nggak merasa terganggu profesi Anda? Atau cuannya gede? Wallahu alam, saya nggak nuduh. Barangkali itu saya ingatkan ke publik, saya nggak ngomong panjang lebar, dibuangin aja, dia bakal tengkurap sendiri. Ya. Nah kalau ada bilang kita harus konstitusional, silakan. Kalau semua sudah dikudeta, silakan konstitusional. Anda akan jadi jenaka dan lucu. Itu bagian orang yang kebawa ketularan goblok. Apa? Cuman people power. Jadi jangan ngomong structure lah ya. Itu aja saya pesan. Jadi kalau nggak percaya lihat. Dia diamin aja anggaran dari mana. APBN udah nggak ada tiba-tiba. Nggak ada perencanaan. Nggak percaya kita lihat nanti. Kita udah ngomong. Didiemin sampai kita ketawain. Dia tengkurap sendiri. Sampai kita ketawain aja. Jadi kalau mau dihajar Jokowi yang percuma. Otaknya kebo nggak nyampe. DPR tolong ditanya. Saya tahu betul beliau. Dia personal approach-nya jago, lihai, tapi jangan ngomong strategik. Nggak ada di kepalanya. Itu aja yang sampaikan dari Uweb. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nyambung ke Ustaz Bukhari Muslim. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Jadi bicaranya sebagai advokat atau sebagai apa nih? Oh semuanya. Oke. Kalau ibarat bayi IKN itu bukan hanya prematur, tapi hamil di luar nikah, di luar kandungan. Ya, hamilnya di luar nikah dan di luar kandungan. Kalau bayi tabung masih halal, kan hamilnya di luar nikah, tidak ada akad kan? Karena dibuat ujuk-ujuk. Waktu kampanye dulu perasaan nggak ada program IKN, ya kan? Tiba-tiba ada kan? Berarti kan ada sesuatu. Berarti ada akad di luar akad. Kalau akad di luar akad itu kan berarti akadnya batil dong, kan gitu.
Itu perspektifnya yang pertama. Jadi mau berharap kayak apapun ya sekurang-kurangnya prematur. Tidak bisa diandalkan. Tapi kalau ini efeknya pembangunan Indonesia, kita bersyukur juga gitu. Supaya Kalimantan, saya pernah lama di sana. Bahkan itu IKN sekarang itu tempat latihan ceramah dulu, Bang. Waktu masih santri di Kalimantan itu ya tempat kita latihan ceramah itu di situ. Jadi IKN itu memang anugerah lah salah satu sisi, tapi musibah di sisi yang lain. Penajam. Penajam. Jadi sebagian penajam, PPU, kebagian Kutai. Jadi memang itu yang terjadi. Sehingga kalau hari ini kita melihat apa yang terjadi itu, kalau logika sederhana begini, asyai' minal haram, sayaji ilal haram. Kalau sesuatu dasarnya itu basicnya itu tidak prosedural, tidak benar prosesnya, pasti ujungnya hancur-hancuran. Itu rumusnya kan begitu. Sesuatu yang tidak di awal, apalagi ketika ini terjadi merusak satu spirit luar biasa. Yang disampaikan oleh ajengan dari Bandung tadi kan, ajengan Rizal Fadila tadi menggambarkan bahwa memang ini satu proses yang terjadi melahirkan sesuatu yang nggak mungkin bisa diharapkan baik. Karena ada spirit Jakarta jadi ibu kota itu kan ada energi positif yang luar biasa. Tiba-tiba kemudian diangkut. Kemudian tiba-tiba dipindah dengan, kalau konsepnya matang masih mending. Kalau Kuala Lumpur pindah ke Putrajaya yang kita bisa jalan kaki kan. Kan dari Putrajaya ke Kuala Lumpur ke Putrajaya bisa jalan kaki. Itu aja nggak kelar-kelar. Gimana yang sejauh itu berubahnya, sejauh itu perpindahannya. Teman-teman kita para sosiolog itu puluhan orang pernah melakukan penelitian di lapangan, menunjukkan bahwa ternyata ketika mereka berada di lapangan melihat segala macam dan studi, ternyata butuh 35 tahun untuk sebuah rancangan, belum dari ibu kotanya. Untuk sebuah rancangan membangun ibu kota. Jadi kalau ini belum apa-apa sudah merencanakan seolah-olah 17 Agustus 2024 itu ibu kota sudah pindah, emang siapa yang mau ke sana gitu? Siapa yang mau tinggal di sana? Apakah dengan tawaran rumah 14 miliar kemudian para menteri pindah? Belum tentu, rumah Kalibata aja masih banyak dikontrakin tuh. Ya kan? Rumah para anggota dewan kita yang harusnya juga rakyat tahu. Bahwa banyak loh rumah di Kalimantan itu dikontrakin. Itu harus dicek itu. Rumah fasilitas negara untuk kelancaran bagaimana para wakil rakyat itu supaya fokus berpikir untuk kepentingan rakyat itu banyak yang sudah salah gunakan. Gimana kalau yang jauh di sana yang nilainya sampai 14 miliar satu rumah. Itu nggak kebayang itu. Jadi hitungan-hitungan ekonominya tuh sudah ngidur-ngidur aja tuh, muter-muter aja tuh. Jadi apa yang terjadi hari ini memang sudah diperkirakan bahwa ternyata lebih cepat. Bahwa ini juga harus dibuktikan. Ketika gagal nggak boleh di stop. Bahwa yang selama ini mengatakan sudah ada, silakan di Google, silakan dicek. Ada investor asing, ada investor ini, ada investor itu. Mana? Sekarang kenapa gagal? Kenapa nggak jadi? Orang di sana tetap berharap walaupun nggak jadi ibu kota, pembangunan tetap berjalan sehingga orang di Kalimantan juga merasakan, oh ternyata ada kota di tengah hutan gitu. Ada kota yang bisa tampil membuat Indonesia itu dilihat dari atas gitu, dari udara tuh ada nuansa keadilan yang merata gitu sesuai harapan gitu. Kalau itu juga tidak, waliyadzubillah. Jangan-jangan ini hanya sekedar menumpuk azab, menumpuk dosa untuk Allah turunkan la haula wala quwata illa billah, azab yang lebih besar. Nah, terakhir, kalau Imam Syatibi rahimahullah itu kan menyebutnya maqasid asy-syariah. Ada tujuan diterapkan ya kan, ada hifdzul akal, hifdzul nafs dan sampai kepada hifdzul mal, menjaga harta. Ada satu pola itu disebutnya hifdzul bi'ah, menjaga lingkungan. Ini bagian dari pembangunan. Ada buku Allah yarham ya guru kita semua, Abu ya Profesor K.J. Aliyafi itu fikih lingkungan. Beliau itu sampai bikin nulis buku namanya fikih lingkungan. Bahwa peran lingkungan itu kalau dalam bahasa kekinian dengan studi banding segala macam ya,
bahwa sangat penting. Kalau hari ini saja keluhan orang yang ada di sekitar, ya satu sisi ada orang pasti mendapat keuntungan, sudah pasti. Tapi kan lebih mayoritas, lebih banyak orang yang merasa terusik. Belum lagi makhluk-makhluk lain yang tinggal di situ, yang entah jelasnya kemana. Kalau itu betul-betul terjadi, mereka lari ke kota semua, wah, musibah besar, bencana besar. Dan banyak lagi yang lain. Kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh misalnya Najwa TV ya, Mbak Najwa Shihab itu membongkar dalam tanda petik beberapa hal itu kan kita jadi kaget-kaget. Apalagi kalau sampai kepada militer, persoalan militer dan sebagainya. Kita berharap ya sangat untuk ya di akhir kepemimpinan presiden sekarang ini supaya husnul khotimah, akhirnya baik, dan insya Allah diawali dengan ibtida, diawali dengan permulaan juga yang baik, ya, supaya ini memang harus dibatalkan. Karena rasa-rasanya kayaknya Jakarta ini, Jayakarta ini, Batavia ini belum rela gitu. Kalau apalagi sampai ada rencana kan. Nah, kemarin ada tulisan kita baca kan, jadi kalau ternyata nanti 02-nya naik jadi presiden, 02 dari 02 kan, nah jadi presiden bisa-bisa nanti negara yang disebut oleh ajengan tadi terjadi, dan tetap jadi ibu kota lagi gitu. Jadi kan kalau saya secara guyon mengatakan, kalau IKN belum jadi, kemudian di sini sudah juga ibu kota lagi, berarti apa dong kita? Walaupun tetap menunggu perpres kan ujungnya. Tapi sampai kapan? Apakah 30 tahun lagi? 5 presiden kemudian akan tanda tangan pemindahan ibu kota. Sementara DKJ sudah diresmikan dengan struktur dan perubahan-perubahannya. Jadi tentu kita berharap dukungan para pihak, para ulama, para tokoh, saudara-saudara kita di Kalimantan jangan berkecil hati. Kita menolak bukan karena tidak mau ada pemerataan pembangunan, tidak mau ada pembagian kue, keseimbangan, tetapi hanya semata-mata untuk perbaikan dan kebaikan kita bersama ke depan. Pembangunan tidak mesti dengan pindah ibu kota. Pemerataan pembangunan tidak mesti dengan pindah ibu kota. Tapi penegakan keadilan, penegakan hukum, penegakan aturan dengan sebaik-baiknya, insya Allah semua berfungsi dengan baik, maka berjalan dengan baik. Maka wakil-wakil daerah, khususnya di Kalimantan, penopang, Kalimantan Timur, Selatan, Utara, itu menyuarakan betul. 8 tambah 4 lagi berarti 12 orang paling tidak, itu menyuarakan suara-suara rakyat Kalimantan, supaya betul-betul ini memberi maslahat. Kalaupun harus dibatalkan, insya Allah yang sudah dikerjakan itu nggak dibuang, tetapi bisa dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan lain yang bisa difungsikan dalam rangka pembangunan dan kemaslahatan, insya Allah. Barangkali itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih ada 3 narasumber. Nanti Bang Sofyan, Bang Syafril Sofyan, dan Bang Juju, dan nanti ditutup oleh Bang Azam kan. Selanjutnya Bang Syafril Sofyan dulu ya dari Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Egi dan juga Bung Kozi sebagai tuan rumah TPUA. Saya ingin menunjukkan penjelasan saya ini kepada kalangan milenial dan kalangan Gen Z, karena ini akan berdampak kepada mereka. Saya Syafril Sofyan berbicara pada malam ini sebagai aktivis pergerakan 7778 dan juga sebagai salah satu pemerhati kebijakan publik. 2 tahun yang lalu sebenarnya saya sudah menulis tentang IKN ini, bahwa IKN ini merupakan mimpi dan juga nafsu birahi dari Jokowi. Nafsu birahi sebagai apa? Sebagai legasi atau warisan yang mau dia tinggalkan. Tapi mimpi ini tinggal mimpi, yang pasti tidak akan terjadi. Kenapa demikian? Jakarta ini dibangun hampir 500 tahun yang lalu. Artinya infrastruktur adanya ekonomi dan bisnis sehingga Jakarta bisa hidup. Itu mulai dari Bandar Jakarta, Batavia dan sebagainya.
sehingga menjadi pusat atau menjadi daerah khusus ibu kota. Sementara penduduk yang terbanyak yang terbangun ekonomi itu ada di Pulau Jawa. Dan apa yang terjadi di pilihan mimpi daripada Jokowi, yaitu di Kalimantan Timur, infrastrukturnya tidak akan mendukung sampai kapanpun. Yaitu infrastruktur bisnis dan ekonomi. Artinya ibu kota itu atau satu kota itu bisa akan terjadi kalau seandainya bisnis ekonominya itu juga ada. Jadi ibu kota mimpi Jokowi ini akan menjadi kota hantu. Ya. Ya, tepatnya Jenderal. Banyak kota hantu yang sudah berdiri di Cina, itu hampir lebih dari 8 kota yang dibangun menjadi kota hantu. Itu di negara Cina, di mana mereka juga punya katakanlah uang dan sebagainya. Ya. Dan lalu tidak jauh-jauh di Malaysia juga ada kota hantu, The Green City yang dibangun. Itu menjadi kota hantu sampai sekarang. Dan IKN-nya juga akan demikian. Seperti yang saya katakan tadi, infrastruktur untuk adanya bisnis dan ekonomi itu jauh. Jadi yang kedua adalah bahwa pilihan itu terlalu jauh dari ibu kota yang lama. Hampir puluhan negara yang membangun kota ibu kotanya di seluruh dunia itu gagal kalau jauh dari ibu kotanya. Ya, mungkin Malaysia Putrajaya itu cuma beberapa kilo, dan itu juga cuma menjadi ibu kota dalam bentuk administratif ibu kota. Bisnisnya tetap di Kuala Lumpur. Ya. Artinya kota hantu ini akan menjadi legasi daripada Jokowi, dan ini perlu kalau ya para Gen Z ataupun milenial tahu ada kemarin ini film tentang Dirty Vote, ya. Terus juga ada terakhirnya Dirty Election, dan kemudian akan ada Dirty Certificate, yaitu ijazah palsu, ya. Ini akan dibikin film juga, dan akan ada lagi Dirty Capital. Ya, ini film-film yang akan disaksikan oleh para milenial dan Gen Z. Nah, untuk itu memang kita selama ini Indonesia ini selalu gagal, padahal kita ini punya SDA yang melimpah. Dibandingkan dengan Cina, Korea Selatan, dan Jepang, kita ketinggalan terus. Kenapa demikian? Karena kita setiap pergantian presiden, kita selalu memakai istilah ya, mikul, luhur, dan jero. Itu tidak akan lagi terjadi pada saat ini. Karena apa? Karena seandainya kegagalan dan kesalahan dan katakanlah juga ini juga merugikan negara, itu korupsi, dibiarkan akan terjadi berulang. Dan Indonesia tidak akan pernah maju, Indonesia tidak akan mencapai Indonesia emas, tapi Indonesia lemas. Ya. Jadi untuk kali ini harus dihilangkan mikul luhur mendam jero. Artinya presiden harus diadili, harus ditangkap setelah beliau ini tidak lagi menjabat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Safil Sofian dari Bandung. Selanjutnya kepada Bang Juju Purwantoro. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang saya hormati, saya banggakan, rekan Kosidudin, Bang Egy, yang saya banggakan juga dengan rekan-rekan sekalian semua, Bang Edi Mulyadi, banyak sekali itu semua rekan-rekan semua. Ya, saya sebutkan satu persatu. Saya singkat saja. Jadi karena sudah mengacu pada
pendapat dan saran dari semua rekan-rekan semua, maka saya akan coba sampaikan sesingkat mungkin bahwa saya akan mencoba mencari solusi daripada persoalan ini. Tidak hanya melulu kita menuntut supaya ini dibatalkan, tapi setidaknya ada solusi baik secara konstitusional maupun non konstitusional, ya, maupun cara-cara yang masih tetap dalam bingkai yudisial. Salah satu misalnya persoalan undang-undang IKN ini kan juga tidak lepas dari ditetapkannya undang-undang, ya. Undang-undangnya sudah jelas itu. Undang-undang nomor 21 tahun 2023 tentang IKN. Itu kan pembentukan undang-undang itu secara formal memang disepakati disetujui oleh DPR. Normatifnya seperti itu. Nah, oleh karenanya mengacu pada undang-undang tersebut, salah satu upaya yang bisa kita lakukan adalah kita atau siapapun di antara kita untuk membatalkan undang-undang ini. Jadi secara normatif undang-undang ini kita sama-sama batalkan. Tapi Bang Egy mungkin melalui perwakilan teman-teman kita ya batalkan undang-undang itu melalui siapa? Normatif, yaitu melalui MK. Bahwa kita pesimis, paling juga seperti yang lalu Bang Egy, ya, kita berpuluh-puluh kali kita gugat ke MK juga gagal aja. Tapi tidak apa-apa. Secara prosedur kita tetap akan lakukan atau bisa kita lakukan melalui konstitusi, kita gugat melalui Mahkamah Konstitusi. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah bisa juga, ya, agar kita sekarang sudah mendesak sedemikian rupa, ya, sangat keras juga agar DPR sebetulnya melalui undang-undang juga, dan itu jelas-jelas normatif. Kita kan sudah gaungkan juga bagi hak angket. Kok sering jadi tidur lagi? Hak angket kenapa tidur lagi? Bang Egy udah kita sama-sama ke DPR, ya, Bang Wasidudin berantem satpam, ya kan? Iya, berantem sama satpam lagi dihadapinya. Kan geblek gitu. Nah, jadi usulan desakan kita dari rakyat kepada wakil-wakil kita di sana itu salah satunya dan konstitusional juga adalah melalui hak angket, agar wakil-wakil di DPR itu jangan cuma duduk diam dengar duit gitu, ya, kan begitu. Agar mereka juga segera menyampaikan hak angket itu, dan itu konstitusional. Kemudian kalaupun tidak cara lain, Bang, ya kita gelorakan, kita gaungkan bahwa masyarakat secara konstitusional juga mempunyai hak untuk melakukan people power. Ya, jadi beberapa alternatif itu semuanya bisa kita lakukan saat ini. Tidak hanya melulu kita minta batalkan, kita bisa batalkan. Kopinya budak, Konsidin, rekan Konsi, budak mereka nggak akan lakukan itu, bubarkan atau batalkan proyek IKN itu. Nah, beberapa cara itu yang mungkin bisa kita lakukan, ya, dengan serius, ya, dengan terus-menerus kita desak masyarakat kita beri kesadaran, kita adakan penyuluhan, kemudian memberikan pemahaman kepada mereka bahwa cara-cara itu secara legal formal bisa kita lakukan. Demikian kira-kira secara singkat pendapat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Sekretaris Tim Pembela Ulama dan Aktivis Bang Azam Khan. Aja, Pak Bang Azam Khan, silakan sampaikan pandangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan narasumber tadi itu sudah cukup penuh dan padat sebenarnya yang disampaikan, ya. Saya hanya mencoba untuk mengingat kembali sejarah orang kurus yang bisa melululantahkan negara. Ya, coba kita pikir begini lah, ya. Mulai dari dia menjadi wali kota, dia pakai gerbong PDI. 2 kali dia berhasil dengan titel Dr. Andes. Begitu menginjak dia diangkat menjadi gubernur, itu pun juga
gerbongnya adalah gerbong dari PDI. Dan sudah mulai menggeser insinyur. Ya. Nah, selanjutnya dinaikkan menjadi presiden gerbong PDI 2 kali, bahkan terjadi di dalam itu persoalan yang sangat serius. Dia mau 3 kali, rupanya Bu Mega nggak mau. Cuman begini, masa iya ya PDI sebegitu besar itu dirapuhkan dengan cara permainan si kurus ini gitu loh maksud saya. Ini saya kadang-kadang bagaimana ya PDI ini ya, saya bilang. Sangat rapuh gitu ya, tidak berani memecat padahal ada ADART-nya. Anaknya juga masuk, ya kan? Menantunya juga masuk. Nah sekarang dikencingin lah istilahnya. Bagaimana ya? Saya kadang-kadang di mana letak ya? Maksud saya itu di mana letak marwahnya seorang Megawati dan PDI? Kok tidak berani gitu loh ya melakukan upaya dan langkah padahal ada ADART-nya. Sekarang malah berkembang kembali. Seorang sekjennya juga sudah diperiksa. Ya kan dengan menyita HP-nya, tidak mengembalikan hasto. Nah ini saya bilang bahwa sangat luar biasa. Ibarat anak kehilangan orang tua diangkat, dibesarkan mulai dari bayi sampai besar, malah bukan cuman berkhianat dan mengkhianati, tapi sudah lebih dari itu. Jadi kalau kembali kepada proses yang memang IKN, memang suara terbulat adalah, udahlah stop, udahlah hentikan. Masuk di akal itu. Kenapa? APBN sudah jebol 72,5 triliun. 72,5 triliun digunakan. Walhasil juga nggak jelas. Dan ini akan mau minta kembali kepada APBN. Wah, hancur ini. Dan investor sampai detik ini juga nggak ada tuh. Nggak jelas juga investor. Iya, walaupun sudah keliling kemana-mana. Bahkan tadi sudah sempat disinggung oleh rekan kita Edi Mulyadi bahwa di Qatar Prabowo sudah mengatakan IKN butuh waktu sampai 30 tahun dengan nilai uang 30 miliar US dollar. Bukan sedikit itu, uang dari mana itu? Nah inilah saya bilang bahwa jebakan-jebakan orang kurus ini memporak-porandakan Indonesia ini sangat luar biasa dahsyatnya gitu loh ya. Coba Anda bayangkan undang-undang dijebol kok, MK dihabisi, MA dihabisi demi untuk anaknya. Ini nggak bisa dibantah gitu loh ya. KPK juga diatur seenak udel, harus berada di ketiak kekuasaannya yang tadinya independen, undang-undangnya harus masuk di PNS. ASN. Jadi bagaimana kalau sudah begini semua ini yang terjadi gitu ya. Jadi tidak ada cara lain. Mungkin bukan kita mengatakan tidak cukup kuat dengan TPUA. TPUA ini sudah melakukan terobosan yang super gila, dahsyat. Sudah ngacak-ngacak yang nggak karu-karuan sudah. Ya, bicara tekanan itu sudah luar biasa dari mana-mana gitu ya. Tapi sampai detik ini juga TPUA ya malah lebih gede sekarang di belakang gambarnya dibuat nih. Jadi harapan kita bukan cuma TPUA. Kalau ada lembaga-lembaga yang lain bersatu, maksud saya itu tujuan utamanya. Begitu bersatu para ormas, ya mau TPAI, TPUA apapun lah ya, Orlabi, AAB, Kontra SM, ya apapun semua kalau bisa memang harus diundang berbicara kembali. Terus disepakati apa langkah utama setelah Oktober ini atau pada saat Oktober tanggal 22. Nah, itu yang paling utama. Karena ini terus terang aja, saya kira, saya belum tahu ya, wallahu alam bisawab ya. Apakah Prabowo sebagai presiden akan mengikuti keinginan Joko Widodo? Saya kok kurang yakin itu. Makanya pergerakan-pergerakan secara positif
secara konstitusional itu harus berkumpul kembali. Silakan Ustadz Ahmad Kozinuddin dan rekan-rekan yang lain juga mengumpulkan di satu tempat tuh diundang, bentuk diskusi atau apa, cari sebuah kesepakatan apa yang akan dilakukan langkahnya, baik itu perdata, baik itu laporan pidana, baik itu tindak pidana korupsi. Karena dengan cara ini baru bisa kita melihat bahwa benar rakyat ini bukan cuma dikibulin, tapi rakyat ini melawan, gitu ya. Jadi kalau tidak, selamanya kita ini mau dijadikan apa? Jadi kalau bisa kalian lihat partai yang begitu besar saja dilecehkan, dihianati, apalagi rakyat, dibegoin semua, dibohongin semua dengan cara-cara yang begini, gitu ya. Ya wallahu a'lam bishawab lah. Mudah-mudahan kekuatan ini bukan cuma didukung dengan intelektual kita, tapi intelektual ini diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling utama. Tanpa kekuatan Allah, terus terang saja melawan kekuasaan yang begitu dahsyat ini, kok sepertinya menurut saya ya pribadi memang kurang kuat, gitu lah ya. Tapi begitu Allah turun dengan cara-cara mungkin sudah mengumpulkan doa begitu banyak dari habaib, kiai, ustadz, ulama, atau para aktivis yang terhianati, insya Allah mungkin akan benar-benar terjadi. Kenapa? Saya melihat di negara Indonesia ini punya banyak rahmat berkat yang Allah berikan. Di kiai banyak, ustadz banyak kok. Masa digituin oleh satu keluarga ini loh, maksud saya. Dibuat, bukan cuma sekedar ugalan gitu ya. Dibuat seenaknya gitu loh. Dan yang aneh gitu loh ya, maksud saya. Kita melakukan satu hal yang positif dalam bentuk konstitusi, kita yang diambil. Kita yang diproses. Bagaimana coba logika apa yang bisa kita kalau cara kayak gini gitu loh ya. Nah ini yang kita takutkan gitu ya. Bahwa azab Allah itu turun justru kepada rakyat nanti kenanya. Bukan kepada mereka. Kalau kepada mereka ya bismillah sudah nggak apa-apa. Gitu loh. Mungkin inilah persoalan yang harus kita bangun dengan rekan-rekan LSM, para pakar hukum dan semua untuk berkumpul. Karena kalau kita bicara IKN itu nilai hukumnya juga masih bingung, nilai politiknya juga masih rendah. Sehingga wajar kalau investor itu bingung. Kenapa? Kalau sudah investor masuk sekarang sudah Prabowo, apa Prabowo sama dengan model Jokowi? Belum tentu. Belum lagi nanti para daya-daya ini yang merasa punya hak ulayat, tokoh-tokoh ini akan mengganggu. Karena 6.000 sekian hektar itu bukan sedikit, kan begitu. Pasti itu akan terjadi masalah. Dan saya dengar pekerja-pekerja yang di sana itu dikejar monyet-monyet katanya. Saya nggak tahu apakah itu benar. Apa mungkin ada hubungannya dengan kasus hanya monyet? Saya nggak tahu juga itu. Saya kira mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena waktu sudah mendekati jam 22 ya, tadi kita udah pastikan jam 22 itu kita selesai dan ini belum pembacaan deklarasi. Mohon maaf jika ada atensi dari yang lain yang ingin menyampaikan, mungkin di kegiatan yang lain, mohon maaf ini udah waktunya. Kami ingin bacakan saja deklarasinya sehingga acara ini bisa kita tutup dengan pembacaan deklarasi. Dan kita nanti akan sampaikan deklarasi ini kepada pihak-pihak yang terkait, yaitu kepada DPR, kepada kelembagaan-lembagaan, dan kita akan tindak lanjuti dengan sejumlah audiensi. Tapi sekali lagi memang kita lihat respon mereka seperti apa. Paling tidak kita sudah bersuara, kita sampaikan kepada publik. Karena tanggung jawab utama kita terutama kepada publik, kepada rakyat. Baik, akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Deklarasi bersama advokat, ulama, dan tokoh nasional. Batalkan proyek IKN, pertahankan Jakarta sebagai ibu kota negara Republik Indonesia. Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Pada saat yang sama, Presiden Jokowi telah menandatangi pengesahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta.
Status Jakarta secara de jure bukan lagi ibu kota negara. Pada saat yang sama IKN Nusantara belum siap mengemban tugas dan fungsi sebagai ibu kota negara menggantikan kedudukan Jakarta. Progres pembangunan IKN makin tak jelas pasca mundurnya Bambang Susantono dan Doni Rahayu sebagai kepala dan wakil kepala otorita ibu kota Nusantara IKN. Berkenaan dengan hal itu, kami advokat, ulama, dan tokoh nasional menyampaikan pandangan dan sikap sebagai berikut. Pertama, pemerintah terlalu gegabah, gerasa gerusu, tidak prudent karena telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta. Sementara IKN Nusantara belum berfungsi dan belum siap untuk mengemban tugas dan fungsi sebagai ibu kota negara menggantikan Jakarta. Kedua, penetapan Jakarta sebagai daerah khusus yang tidak lagi menjalankan fungsi ibu kota negara berpotensi menjadikan Indonesia kehilangan status ibu kota negara karena ketidakpastian ibu kota pengganti. Semestinya pemerintah tidak mengubah status Jakarta sebagai daerah khusus ibu kota DKI sampai IKN Nusantara benar-benar siap dan mampu menjalankan fungsi dan tugas sebagai ibu kota negara. Ketiga, ketidakjelasan mekanisme pembiayaan proyek IKN hingga banyaknya masalah di lapangan, khususnya pembebasan lahan, dikhawatirkan proyek IKN akan dijalankan secara otoriter dan mengabaikan hukum, merampas tanah rakyat masyarakat Kalimantan untuk dijadikan IKN dengan dalih proyek strategis nasional seperti yang terjadi di Rempang, PIK 2 Tangerang, dan sejumlah proyek strategis nasional lainnya. Keempat, mundurnya sejumlah investor dan mundurnya Bambang Susantono dan Doni Rahayu sebagai kepala dan wakil kepala otorita ibu kota Nusantara mengkonfirmasi bahwa proyek pindah IKN ini tak layak dan harus dibatalkan. Jika dipaksa dilanjutkan, dikhawatirkan proyek IKN akan mengambil pembiayaan dari APBN seperti proyek kereta cepat secara Jakarta-Bandung, dan kebijakan ini tentu saja akan membebani rakyat. Oleh karenanya proyek pindah IKN harus dibatalkan. Kelima, ketidakjelasan proyek IKN menjadikan masa depan ibu kota negara mengkhawatirkan. Karena itu, untuk antisipasi agar Indonesia tidak kehilangan status ibu kota negara, maka kami menuntut agar pemerintah tetap mempertahankan kota Jakarta sebagai daerah khusus ibu kota negara Republik Indonesia. Demikian pandangan dan sikap disampaikan Jakarta, 15 Juni 2024. Deklarasi ini turut ditandatangani oleh sejumlah pihak yang hadir terutama pada kesempatan hari ini, dan kami edarkan terakhir yang terikap itu sudah sampai 277 nama. Sejumlah nama yang sudah dicatat tadi juga kami edarkan berkala melalui sosial media, dan memang ada beberapa tambahan dan belum sempat kami rekap. Nanti kami akan kirimkan ya kepada stakeholder dan pihak-pihak yang berkepentingan agar suara ini mampu diamplifikasi dan bisa menjadi tuntutan publik agar bangsa kita bisa diselamatkan dari kesemrawutan proyek-proyek yang hanya pro pada oligarki. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabil haq fastabil khairat wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.